Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih dan solihah kelas 4? Hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Sudah dikeluarkan belum bukunya? Kalau belum, silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Di sini Bu Anggit akan memulai pelajaran dimulai dari bab 1. Silahkan dibuka bukunya. Pelajaran 1 halaman 3 dan 4. Nah, pelajaran 3 dan 4 ini isinya apa saja ya? Bisa dilihat pada halaman 3 kita akan mempelajari tentang makna zakat. Kemudian di halaman 4 kita akan mempelajari tentang hukum zakat. Sekarang dibuka dulu makna zakat di halaman 3. Nah, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih mendengar kata zakat atau sodakoh? Pasti ada yang pernah kan? Zakat, sodakoh, sodakoh itu sama saja dengan sedekah. Kemudian ada nggak di antara kalian yang bisa menjelaskan apa sih zakat itu atau apa sih sodakoh itu? Kira-kira sama atau tidak ya zakat sama sodakoh? Nah, di sini akan Ibu jelaskan makna zakat, makna sedekah, apakah sama ataukah beda. Sebelum itu, kita bisa lihat dalil dari Al-Quran terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat bukunya. Di sini ada ayat khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Apa artinya? Ambillah sodakoh atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini ada di surat At-Taubah ayat 103. Kemudian ada juga sabda Rasulullah atau yang kita kenal dengan hadis. Isinya adalah idama tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Apa artinya? Apabila anak cucu Adam mati, maksud dari anak cucu Adam ini adalah kita manusia. Jadi apabila manusia mati atau meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Jadi kalau kita meninggal, kita nggak akan bisa dapat pahala lagi. Nah, kita kalaupun kita kepengen dapat pahala lagi, ada caranya. Yaitu nih, yang pertama, meninggalkan anak yang solih. Jadi misalkan eh, jika nanti orang tua sudah meninggal, kemudian kalian jadi anak yang solih, jadi anak yang solihah, kalian mendoakan terus kepada orang tua kalian. Nah, orang tua kalian akan selalu mendapat pahala karena kalian anak yang solih. Seperti itu. Jadi kita harus jadi anak yang solih dan solihah. Karena walaupun orang tua sudah meninggal, kalau kita doakan, pahala atau kebaikannya tetap sampai. Yang kedua, amal jariah. Amal jariah ini kita beramal. Salah satu contohnya tadi, zakat, sedekah. Nah, beramal jariah ini nanti pahalanya akan kalian dapatkan terus-menerus. Gitu. Kemudian yang terakhir, ilmu yang bermanfaat. Jadi, kalau kalian memahami suatu ilmu, kemudian kalian mengamalkannya, nah, ilmu itu akan bermanfaat dan nantinya jika kalian sudah meninggal, kalian akan tetap dapat pahala tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalian punya adik di rumah. Nah, adik kalian ini belum bisa baca Iqra atau belum bisa baca Al-Quran. Kemudian kalian ajari adik kalian dari huruf A, Ba, Ta, Tha, sampai bisa. Nah, kalau kalian mengajarkan adik kalian, kalian juga akan mendapatkan pahala. Ketika besar nanti, adik kalian pun sama. Akan mengajari orang-orang yang belum bisa baca Iqra, baca Quran. Kalian juga tetap dapat pahalanya.
karena ilmunya mengalir terus-menerus seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Nah, sekarang kita simpulkan, kira-kira zakat sama sodakoh itu sama atau beda ya? Nah, zakat dan sodakoh itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama memberikan atau pemberian seseorang muslim kepada orang lain. Jadi sama-sama memberikan bisa harta, bisa ilmu dan segala macam. Tapi ada bedanya juga. Yang pertama, kalau zakat itu diberikan pada akhir bulan Ramadan, pada akhir bulan puasa kalau zakat. Sedangkan sodakoh itu diberikan kapan saja, bebas. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau hari ini, mau bulan depan, mau minggu besok, terserah, bebas. Tapi kalau zakat hanya dikasih waktu pada akhir bulan Ramadan. Kemudian ada perbedaannya lagi. Kalau zakat itu berupa makanan pokok penduduk setempat. Kita tinggal di Indonesia. Warga Indonesia makan nasi atau beras. Jadi, makanan pokok kita kan beras, nasi ini. Nah, berarti kita harus zakatnya berupa beras. Kalau kita tinggal di luar negeri, makanan pokoknya gandum, maka kita harus zakat menggunakan gandum. Atau kita tinggal di negeri yang makanan pokoknya adalah kurma, maka kita wajib berzakat menggunakan kurma. Jadi, zakat itu ditentukan dengan makanan pokok tempat kalian tinggal. Nah, kalau sodakoh, sodakoh itu apa saja? Sodakoh itu bisa apa saja, apapun, berapa saja. Mau kalian sedekah 500 rupiah, mau kalian sedekah 2 juta, mau kalian sedekah 1 triliun, itu boleh, itu bebas. Kemudian kalian senyum pun, kalian senyum sama teman, sama ibu, sama bapak, sama ayah, sama umi, sama abi. Itu pun dapat pahala, itu dikatakan dengan sedekah. Gitu ya. Paham ya? Kalau masih belum paham, nanti bisa tanyakan ke Bu Guru atau ke Bu Anggit langsung, boleh. Kemudian kita masuk ke halaman 4, yaitu hukum zakat. Ada yang tahu hukum zakat itu apa? Ya, hukum zakat itu adalah wajib. Wajib bagi seluruh umat muslim dari kecil sampai tua. Dari dede bayi yang baru lahir sampai nenek-nenek itu wajib zakat. Nah, sekarang ibu tanya, kalian pernah zakat atau enggak nih? Pastinya pernah, cuman karena kalian masih kecil, kalian masih dibayarkan zakatnya oleh abi atau oleh ayah kalian. Jadi ayah kalian yang membayarkan. Bisa kalian tanya langsung ke ayah atau abinya atau ke orang tuanya. Kira-kira kalau akhir Ramadan aku dibayarin zakat atau enggak sih? Nah, bisa kalian tanya. Pasti dibayarin karena zakat itu wajib hukumnya bagi seluruh muslim. Dari dede bayi yang baru lahir sampai nenek-nenek yang sudah tua, kakek-kakek yang sudah tua pun wajib, hukumnya wajib. Kemudian, nah, zakat ini pun sebenarnya ada banyak hitungannya. Kalau kalian punya emas, misalnya berapa gram, kalian punya hewan, kalian punya makanan pokok. Nah, itu nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya menyusul. Jadi, ada aturannya juga. Kemudian, zakat itu merupakan rukun Islam. Nomor berapa? Nomor 3. Ayo, siapa yang ingat rukun Islam? Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, pergi haji jika mampu atau jika memiliki uang. Nah, zakat ini ada di rukun Islam nomor 3. Artinya wajib dikerjakan. Kemudian zakat itu
Di dalam Al-Quran selalu ada beberapa ayat yang selalu beriringan antara zakat dan sholat. Nah, jumlah mereka itu selalu bersamaan kata-kata zakat dan sholat ini dalam satu ayat itu ada 82 ayat yang selalu ada kata zakat dan ada selalu kata sodako. Nah, sekian pembahasan dari Bu Anggit. Kalau ada yang tidak paham bisa tanya langsung ke Bu Guru atau ke Bu Anggit. Eh, Jangan malu-malu untuk bertanya. Kita bertemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.